bicara bahwa RPP itu tidak perlu begitu tebal, tetapi yang paling penting nanti apa yang dari apa yang ekstra mestinya ada. Kemudian tentang penerimaan peserta didik baru, yonasi dan lain-lain, bahwa di SMK tidak ada sistem yonasi, sehingga kita tidak begitu masalah dengan 4 kebijakan Merdeka Belajar yang telah disampaikan. Menurut saya ini semua mendukung dari apa yang sudah dilakukan SMK sampai saat ini. Kemudian kalau kita tengok Bapak dan Ibu, khususnya kepala bidang yang ada, ke bawah Mas, langsung yang 13 saja, slide 13. Ya, slide 13. Bawahnya. Ya, yang slide 13, data sekolah kejuruan. Ya, ini sebagai informasi aja, khususnya Bapak Ibu Kepala Bidang yang akan mengambil kebijakan di daerah, karena pembukaan dan penutupan serta pendirian ini menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Ini kondisi kita saat ini, meskipun bahwa ini juga masih naik turun kondisi yang ada. Jumlah SMK kita plus minus 14.000, jumlah siswa sekitar 5 juta, yang ikut ujian tahun ini sekitar 1.545.000. Nah, dari jumlah yang ada ini guru kejuruan maupun guru umum ini juga yang perlu kita perhatikan. Kebijakan ke depan kelihatannya untuk pengembangan upskilling dan reskilling untuk kejuruan, guru kejuruan ini insya Allah berada di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Jadi menjadi tugasnya Dirjen Pendidikan Vokasi, yang sedikit ada perubahan dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kemungkinan ini kan akan berdampak kepada kondisi yang ada di provinsi masing-masing, karena di provinsi masing-masing kan ada bidang GTK juga. Tetapi yang lain-lainnya tetap merupakan kewenangan dari GTK. Jadi yang Dirjen Vokasi itu hanya upskilling dan reskilling guru kejuruan dalam rangka penyelarasan dengan dunia usaha maupun dunia industri. Kemudian program apa yang akan kita laksanakan untuk tahun 2020, yang slide nomor 15 Mas Dadan. Ya, bahwa yang utama kita kembangkan ini sebenarnya juga lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya, bahwa kita selalu bicara tentang SMK bermitra dengan industri. Selalu saya katakan, kalau SMK ini tidak bermitra dengan industri, ya sebenarnya bukan SMK, karena kita akan bicara tentang kepekerjaan, tenaga kerja, pasti kita bicara dengan calon penggunanya. Calon penggunanya itu adalah dunia usaha maupun dunia industri, sehingga perlu mendorong SMK ini bermitra dengan industri. Kemudian yang kedua, pembangunan dan revitalisasi SMK dalam rangka untuk membuat Center of Excellence sesuai dengan fokus revitalisasi vokasi. Jadi Center of Excellence itu juga merupakan proses revitalisasi yang dikembangkan oleh kementerian saat ini, baik SD, SMP, SMA maupun SMK, bahwa kita mengembangkan COE, Center of Excellence, pusat unggulan dari suatu tempat. Hanya SMK ini kan banyak jenisnya, program keahliannya. Maka ini yang menjadi perhatian kami, nanti beberapa ini kita coba kita kembangkan, tetapi yang kita kembangkan masih pada program keahlian yang menjadi prioritas. Prioritas yang kita kembangkan apa? Paling tidak ada
4 atau 5 prioritas yang kita kembangkan. Ada pemesinan, ada konstruksi, ada hospitality, ada ekonomi kreatif, dan ada services. Ya. Kemudian juga pembinaan manajemen sekolah, begitu juga akreditasi. Ini sistem akreditasi yang sekarang masih didiskusikan. Harapannya adalah akreditasi sekolah itu adalah akreditasi yang diakui oleh industri. Jangan sampai SMK yang lulusannya banyak diterima di industri, tetapi akreditasi yang menurut kita, ini katakanlah masih akreditasi B atau C. Sementara industri itu sudah menggunakan lulusannya itu dan dianggap baik. Maka nanti akan disinkronkan sistem akreditasi. Siapa sebenarnya? Apakah tetap PAN-SM atau ada akreditasi lain atau dilakukan secara bersama-sama? Ini yang menjadi pertimbangan tahun ini. Bagaimana melakukan akreditasi terhadap SMK-SMK yang ada di kita. Kemudian juga bantuan peralatan yang sesuai dengan standar industri. Harapannya adalah alat yang memang kita kembangkan itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di industri. Maka peralatan yang ada juga sesuai dengan standar industri. Nah, untuk peralatan ini kami mohon Bapak Ibu Kepala Bidang maupun Kepala Sekolah, kalau ada peralatan yang memang diadakan tahun-tahun sebelumnya, baik tahun 2016, 17, 18, 19, ada alat yang belum bisa digunakan atau sekolah tidak berani menggunakan karena tidak ada guru yang kompeten untuk itu, mohon diinformasikan ke kami. Nanti kami dari penanggung jawab sarana prasarana yang ada akan mencoba merekap itu dan kalau perlu kita lakukan pelatihan khusus untuk itu. Sehingga alat yang sudah diadakan baik melalui pengadaan di pusat maupun pengadaan melalui DAK. Ini kita ingin bahwa peralatan yang sudah kita berikan di sekolah itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Kalau tidak bisa digunakan itu karena apa? Atau di sekolah itu karena memang tidak digunakan. Maksud kami kalau memang tidak digunakan, kami mohon Bapak Ibu Kepala Bidang bisa mengalihkan alat di tempat A, kemudian bisa dipindah ke tempat B. Nah, ini terjadi perpindahan nanti pencatatan BMN-nya yang perlu diperhatikan. Tapi ini harus kita usahakan. Kalau kemarin mungkin terjadi kesalahan dalam pengiriman peralatan dan lain-lain. Kemudian juga pembinaan SMK dalam kreativitas produk dan jasa serta menciptakan sekolah aman. Yang kita kembangkan tahun 2020 nanti banyak kegiatan yang menjurus kepada proses kreativitas produk anak. Sehingga kita dorong anak-anak kita, ya kami mohon nanti dapat bimbingan dari Bapak dan Ibu Guru, baik Bapak dan Ibu Guru maupun instruktur yang berasal dari luar sekolah atau industri, ini bisa memberikan kepada anak-anak kita itu jenis-jenis keterampilan, jenis produk yang bisa dikembangkan. Harapan kami bahwa teaching factory yang ada di sekolah itu bisa berkembang dengan baik. Yang terakhirnya adalah bagaimana sekolah itu, khususnya yang negeri, itu bisa menjadi BLUD. Karena dengan BLUD itu mudah-mudahan bisa berkembang lebih cepat sekolah ini. Meskipun saya yakin sekarang ini yang sudah melaksanakan BLUD pasti ada kendala. Saya yakin pasti ada kendala. Kemudian juga fasilitasi pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Nah, karena halo? Ya Pak. Kedengaran ya? Kok ya, ini Pak. Banyak yang masuk katanya nggak kedengaran suaranya gitu. Kedengaran tapi ya. Halo, kedengaran ya? Dengar tuh Pak, mungkin yang sekolah itu unmute-nya itu belum di itu Pak. Mute-nya itu loh. Iya. Ya, ini terdengar jelas Bapak. Jelas Pak. Jelas ya. Oh iya. Ya, saya lanjut kalau jelas ya.
Ya, kemudian juga kami fasilitasi di dalam pengembangan sekolah dengan provinsi. Arahan dari Pak Menteri bahwa fokus dari kementerian ini bersama-sama dengan dinas provinsi, khususnya bidang SMK, untuk bersama-sama mengembangkan sekolah. Ya 8 standar yang kita kembangkan. Kira-kira mana yang perlu dikembangkan secara bersama-sama, maka nanti kami akan relatif banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kami akan banyak berkoordinasi dengan bidang provinsi. Kemungkinan kami juga yang akan datang ke masing-masing provinsi untuk melakukan koordinasi dalam pengembangan SMK. Kemudian juga pengembangan karakter budaya kerja. Nah, karakter budaya kerja ini memang kalau pendidikan karakter itu sekarang kita alihkan di pusat pendidikan karakter di bawah Sekjen. Namun demikian, kami mengusulkan untuk yang SMK ini adalah karakter budaya kerja siswa yang kita kembangkan. Maka harapan kami, akhir tahun kemarin sudah selalu kami sampaikan, ada 6 aspek yang ingin kita kembangkan tentang budaya karakter ini, budaya kerja ini. Mudah-mudahan beberapa sekolah sudah melaksanakan, dan kami nanti akan mencoba mengembangkan TOT atau membuat instruktur-instruktur di setiap provinsi. Bulan-bulan April ini kami akan mengedarkan beberapa form nanti untuk mengusulkan siapa yang kira-kira bisa melakukan pengembangan budaya kerja ini sebagai instruktur di provinsi itu. Nanti dari peserta didik akan mencoba mengembangkan TOT untuk masing-masing provinsi. Itu beberapa hal program yang kita kembangkan. Kemudian lanjut ke halaman 20, Mas Dadan. Ya. Nah, strategi yang dikembangkan konsep Pak Dirjen Pendidikan Vokasi yang ingin dikembangkan adalah pertama dasar pemikiran itu dari SDM, kemudian mendekatkan vokasi dengan pekerjaan yang realitas. Dari SDM ini yang ingin dikembangkan adalah tentang guru dan dosen. Maka bantuan-bantuan yang akan kita kembangkan pertama kali adalah berbicara tentang kualitas gurunya. Nah, kualitas guru ini beberapa sekolah mungkin pernah mengirimkan waktu itu dengan waktu yang hanya 2 hari karena memang sebagai bahan kami untuk mengambil kebijakan bahwa sekolah-sekolah yang sudah mempunyai guru minimal 2 guru yang bersertifikat kompetensi dan itu diakui oleh industri, itu sebagai dasar kami nanti di dalam memberikan bantuan baik fisik maupun non-fisik. Dari sekitar 34.000 yang masuk, setelah kita list, ada sekitar 800 sekolahan yang mendapatkan itu, tapi masih kita list lagi, kemungkinan keluar sekitar 200-an. Nah, kami belum bisa mengumumkan jenis-jenis sekolah yang ada itu, tetapi itu sebagai data kami untuk di dalam perencanaan ke depannya. Pasti nanti akan kami sampaikan setelah sudah fix, kami sampaikan kepada bidang yang ada di provinsi. Kemudian karena ini vokasi, maka bagaimana kita membawa budaya industri itu ke sekolah. Bring firm to school, jadi membawa budaya industri ini ke sekolah. Salah satunya adalah dengan teaching factory. Harapannya adalah dengan teaching factory itu budaya industri itu akan bisa masuk ke sekolah. Sehingga keterlibatan industri ini sangat diperlukan. Kemudian proses standarisasi tadi yang kita katakan, kurikulum ini baru digodok oleh pusat kurikulum dan perbukuan. Ya, harapannya adalah kurikulum yang umum itu dikembangkan oleh
Balitbank, tapi kurikulum khusus harapannya adalah di Dirjen Pendidikan Vokasi. Ya, harapannya seperti itu. Termasuk jenis-jenis kompetensi keahlian yang kita kembangkan, mungkin nanti akan ada sedikit perubahan yang ada. Dan reform pendidikan vokasi, ini ada satu ide secara garis besar, Politeknik ini menjadi universitas terapan. Ini pendidikan vokasi secara utuh. Kemudian konsekuensi dari reformasi pendidikan, yang slide 23 ini Pak Dadan. Ya, slide 23 Pak Dadan. Ya. Nah, konsekuensi yang ada ini adalah semua lembaga pendidikan vokasi wajib memiliki mitra industri. Tadi sudah jelas. Kemudian Politeknik itu menjadi PTNBH, SMK itu untuk menuju ke BLUD. Kemudian Politeknik itu nanti rencananya menjadi D4. Jadi Politeknik itu harapannya hanya D4. Tapi D4 memes, multi entry, multi exit system. Yang mana izinnya itu adalah D4, tetapi nanti bisa mengeluarkan D2, D3, dan sarjana terapan. Jadi D4-nya itu tidak ada, tetapi namanya sarjana terapan. Ini yang mudah-mudahan nanti bisa keluar dengan baik. Nah, D1 kemungkinan nggak ada, tapi ada arahan yang agak kuat ini. Kami masih berjuang, mudah-mudahan nanti betul-betul bisa diizinkan bahwa SMK yang membuka program 4 tahun dan mempunyai kerjasama dengan Politeknik dan industri, karena setahunnya itu adalah berada di industri, setelah lulus dari SMK itu mendapat ijazah D2 dari Politeknik yang tadi melakukan kerjasama. Maka beberapa sekolah yang kemarin sudah melaksanakan MOU dengan beberapa Politeknik, kemarin sore saya sampaikan ke Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, insya Allah akan di-SK-kan Politeknik itu akan membuka D4 memes. Sehingga nanti bisa menyelenggarakan D2, fast track D2 ini untuk SMK-SMK yang melakukan kerjasama. Ini saya berharap nanti juga mohon dukungannya beberapa sekolah yang sudah 2 tahun ini kita kembangkan secara bersama-sama. Pengakuan yang 4 tahun mudah-mudahan malah melebihi dari apa yang saya harapkan. Saya dulu mengharapkan kira-kira diakui 24 SKS sampai 40 SKS, beberapa kelihatannya sudah bisa 40, tapi ini malah ada satu ide dari Pak Menteri, kalau D4 dan mempunyai kerjasama industri baik, karena 1 tahun itu bekerja di industri, maka diberikan ijazah D2. Tapi nanti teknisnya, nanti ini pasti perlu ada teknisnya tertentu. Tapi harapan kami yang tahun ini sudah menginjak tahun keempat, itu harapan kami bisa langsung. Ya, harapan kami bisa langsung. Ya. Itu seperti itu. Kemudian evaluasi lulusan lembaga pendidikan vokasi oleh pihak ketiga, sama LSP nanti juga bagaimana lebih bisa diakui lagi. Kemudian upskilling dan reskilling itu nanti melalui industri atau lembaga pelatihan yang kredibel, bisa di Politeknik, bisa di P4TK. Ya, tapi yang diakui, sertifikatnya nanti diakui oleh industri. Nah, itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Kemudian yang ke bawah, Mas, masalah ujian nasional ini terakhir kali ke bawah. Nah, berdasarkan surat edaran, ini kan banyak pertanyaan dari sekolah maupun dari kepala bidang. Ya, ini surat edaran Menteri Nomor 4 tahun 2020. Ini tentang pembatalan ujian nasional. Dan banyak pertanyaan bagaimana uji kompetensi keahlian untuk tahun 2020 ini. Karena UKK itu berdasarkan Permendikbud, itu bagian daripada ujian nasional. Karena ujian nasional dibatalkan, maka UKK-nya juga dibatalkan. Pertanyaannya,
kemudian bagaimana dengan sekolah yang sudah melaksanakan UKK, ya dipakai saja. Jadi nggak masalah, tetap bisa digunakan hasil UKK itu. Lanjut ke berikutnya lagi. Ya, ke bawahnya Mas. Slide-nya. Ya, ujian sekolah untuk kelulusan dilaksanakan dengan ketentuan. Ya, ujian sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan lagi, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini. Nah, ini kaitannya dengan ujian sekolah, karena saya yakin Bapak Ibu di daerah ini sebenarnya juga berbeda-beda masing-masing. Kemudian ujian sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio, nilai raport, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, atau dengan penugasan, atau dengan tes daring, atau dengan bentuk asesmen jarak jauh lainnya. Jadi kalau tidak bersentuhan itu tetap bisa dilakukan untuk ujian sekolahnya. Kemudian ujian sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Maksudnya adalah yang sudah dipelajari itu sampai mana, itu yang diukur. Ya. Kemudian sekolah yang telah melaksanakan ujian sekolah dapat menggunakan nilai ujian sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Ya, ya dapat itu berarti kan digunakan boleh, tidak digunakan boleh. Lanjut bawahnya, Pak Dadan. Slide break, ya. Kemudian ya ujian sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut. Kelulusan sekolah menengah kejuruan atau sederajat ditentukan berdasarkan nilai raport, praktek kerja lapangan, portofolio, dan nilai praktek selama 5 semester terakhir. Nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. Karena ada kata-kata dapat, maka boleh dipakai, boleh tidak. Tergantung keputusan dari masing-masing sekolah. Karena yang meluluskan itu adalah satuan pendidikannya. Lanjut. Slide berikutnya. Ya, kemudian kenaikan kelas itu sama. Ya. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang benar dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian. Jadi sesampainya di mana? Kemudian yang nomor 6, ini banyak pertanyaan. Dana bantuan operasional sekolah atau bantuan operasional pendidikan dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah, termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi COVID-19, seperti penyediaan alat kebersihan, hand sanitizer, desinfektan, dan masker bagi warga sekolah, serta untuk membiayai pelaksanaan pembelajaran dengan sistem daring. Banyak pertanyaan bagaimana untuk masyarakat. Memang kalau berdasarkan ini adalah untuk warga sekolah. Nah, kalau yang lain-lainnya, kalau sesuai dengan kompetensi keahlian atau program keahlian yang ada, itu bisa masuk di bahan-bahan praktek yang bisa dikembangkan. Ya. Dan saya sangat mengapresiasi teman-teman sekolah, sangat luar biasa setelah kami data semuanya. Waktu itu kami meminta luar biasa peran SMK dalam peran serta penanggulangan wabah COVID-19 ini. Kami ucapkan terima kasih kepada kepala dinas, kepala bidang, pengawas, kepala sekolah, Bapak Ibu guru dan siswa semuanya yang telah mengembangkan dan memberikan bantuan kepada warga sekolah maupun yang ada di sekelilingnya. Sangat luar biasa. Dan itu ada tim staf khusus menteri yang mengoleksi, karena saya sampaikan itu semua kelihatannya sampai Pak Menteri dan sudah diketahui oleh DPR juga, karena pada saat rapat dengan DPR itu sempat ada beberapa saran tentang hal tersebut, bagaimana SMK bisa mengembangkan APD yang ada. Maka yang menjadi pemikiran kami sekarang bagaimana sekolah-sekolah yang bisa mengembangkan APD kami bisa memberikan bantuan.
Itu sebenarnya sudah kami pikirkan, hanya kami sampai saat ini dana juga belum bisa kita gunakan, sehingga kami belum bisa secara utuh memberikan bantuan itu. Tapi kami mempunyai pemikiran ke sana. Lanjut berikutnya lagi. Ya, slide berikutnya, Mas. Nah, banyak pertanyaan yang ada di medsos, Pak, bagaimana nanti UKK, Pak? Bagaimana nanti ujian dan lain-lain, kelulusan siswa dan lain-lain? Berdasarkan Permendikbud 43 bahwa kelulusan peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan itu kalau menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai sikap minimal baik dan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Seperti tadi bahwa ujian sekolah itu kan tetap dilaksanakan, tapi dengan berbagai macam tadi. Kemudian kelulusan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Kemudian pasal 10 itu ada UN merupakan penilaian hasil belajar oleh pemerintah pusat yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. UN sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Ya, jadi hasil UN itu kan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Jadi yang bisa menentukan kelulusan itu pertama sekolah, dan kalau nanti kita bicara UKK itu juga sebenarnya proses tambahan yang ada di dalamnya. Ini yang di undang-undang. Berikutnya lagi. Slide berikutnya. Nah, ini di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, sistem sertifikasi kita, bahwa siswa ini siswa siapa aja. Ya, sertifikat itu bisa berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Sehingga ijazah tetap bisa dilakukan. Kemudian sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan ya, untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi. Maka kemarin kalau ada pertanyaan, bagaimana Pak, UKK-nya kan batal. Nah, UKK itu karena bersatu dengan ujian nasional, maka UKK-nya dibatalkan. Tapi ujian sertifikasi kompetensi itu nanti bisa dilakukan oleh sekolah atau oleh lembaga sertifikasi apabila memang kondisinya sudah memungkinkan. Sehingga wabah COVID-19 ini kira-kira sudah reda. Itu boleh dilakukan. Jadi setelah ujian dan lain-lain. Karena mendapatkan ijazah itu kan bukan karena ujian sertifikasi kompetensinya. Saya kira ini Bapak dan Ibu semuanya sekitar 30 menit saya sudah menyampaikan beberapa hal. Silakan nanti sapa Bapak Ibu semuanya perkembangan di daerah masing-masing. Yang paling penting saya pesan pertama jaga keselamatan, kesehatan, karena yang paling utama kesehatan kita, wabah kita, musuh kita ini tidak kelihatan, sehingga kita tidak boleh menyepelekan, tapi kita juga betul-betul harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Saya kira itu Bu Krismi, sekian, terima kasih. Baik Pak, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terkait yang sudah disampaikan oleh Bapak Direktur terkait dengan kebijakan dan program Direktorat SMK, ini memasuki sesi tanya jawab.